Bismillah. Sekarang saya akan membacakan salah satu jurnal yang diterbitkan oleh JAZ, Jurnal Arsitektur Zonasi. Jurnal ini diterbitkan oleh Universitas Pendidikan Indonesia. Jurnal ini terakreditasi Sinta 4 sejak tahun 2018 sampai tahun 2022 dan jurnal ini merupakan terbitan volume ke-6 nomor 1 Februari 2023. Judulnya Analisis Komponen Tata Kualitas Lingkungan Kawasan Pecinan Kota Magelang. Ditulis oleh Siska Arini dan Lintang Suminar dari Universitas 11 Maret. Abstrak. Pemuda Street, which is located in the Chinatown area of Magelang City, is located in a strategic location that connects Magelang City and Yogyakarta City. High density and activities make the street corridor a commercial corridor that is growing rapidly by time. Commercial activities which are also located in the Chinatown area also affect the environmental policy system that it forms. Research method used is descriptive method with a qualitative approach. The result showed that the distinctive character of the region as a trading area still looks strong with the existence of trading activities and other elements that support these activities. On the other hand, there is still a need for improvement in the aspect of facilities and sanction for violating regulation. Abstrak. Jalan Pemuda yang berada di kawasan Pecinan Kota Magelang terletak pada lokasi strategis yang menghubungkan Kota Magelang dengan Kota Yogyakarta. Aktivitas yang tinggi membuat koridor jalan tersebut menjadi koridor komersial yang pesat pertumbuhannya. Aktivitas komersial yang juga terletak di kawasan Pecinan turut berpengaruh pada tata kualitas lingkungan yang terbentuk. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakter khas kawasan sebagai kawasan perdagangan masih terlihat kuat dengan adanya aktivitas perdagangan dan elemen lainnya yang mendukung aktivitas tersebut. Di sisi lain, masih perlu peningkatan pada aspek fasilitas dan sanksi pelanggaran peraturan. Pendahuluan. Kegiatan penataan bangunan dan lingkungan yang kemudian tertuang dalam dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan atau RTPL bertujuan sebagai alat pengendalian pemanfaatan ruang dan menciptakan lingkungan yang tertata, berkelanjutan, berkualitas, dan menghidupkan perekonomian dengan kehidupan masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6 PRT M 2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, penataan kualitas lingkungan merujuk pada upaya rekayasa elemen-elemen kawasan yang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu kawasan atau sub-area dengan sistem lingkungan yang informatif, berkarakter khas, dan memiliki orientasi tertentu. Koridor merupakan jalur dengan pembatas berupa dinding bangunan, pepohonan, atau elemen pembentuk ruang lainnya sebagai pergerakan penduduk. Karakteristik suatu koridor ditentukan oleh bangunan dan aktivitas yang melingkupi koridor tersebut. Peningkatan kegiatan perdagangan dan komersial lain memerlukan wadah yang ideal untuk menampung bangunan dan aktivitas di area tersebut. Koridor komersial merupakan sepenggal jalan dengan aktivitas komersial dan umumnya membentuk pola rebound development dengan persebaran aktivitas di sepanjang koridor yang seringkali tidak terencana dan tergantung arus lalu lintas yang ada. Perkembangan koridor komersial utamanya dipengaruhi oleh faktor lokasi.
Aktivitas pada koridor komersial juga akan memberikan kontribusi pada perekonomian kota. Kawasan pecinan merupakan sebuah wilayah yang banyak dihuni oleh orang-orang Cina yang masih kental akan budaya Tionghoa. Pada lingkup kawasan tersebut terdapat pemukiman penduduk dan kelenteng sebagai rumah untuk persembahan. Selain itu, pecinan juga dominan dengan kegiatan perekonomian kota, di mana kawasan ini biasanya berfungsi sebagai sentra ekonomi dan hunian. Melihat bagaimana aktivitas yang berkembang di kawasan pecinan, kawasan ini menjadi sangat penting perannya dalam sebuah perkembangan kota dengan karakter fisik dan aktivitas yang khas. Kawasan pecinan Kota Magelang merupakan sebuah kawasan yang berada di Kelurahan Kemirirjo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Kawasan ini berdiri akibat adanya warga keturunan Cina yang datang kemudian mendirikan pemukiman di sepanjang jalur utama kawasan pada tahun 1898. Tidak hanya pemukim, namun mereka juga mulai mendirikan kegiatan berdagang pada masa tersebut. Kawasan pecinan terletak pada lokasi yang strategis, yaitu pusat kota Magelang dan berdekatan dengan ruang publik kota, yaitu alun-alun Kota Magelang. Kawasan pecinan merupakan pusat perekonomian dan perdagangan di wilayah eks-Kresidenan Kedu, yang merupakan Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, dan Kebumen. Sebagai pusat perdagangan, banyak dijumpai deretan toko yang berjajar di sepanjang Jalan Pemuda, serta masyarakat yang menjadikan rumah toko sebagai bangunan untuk kegiatan berdagang dan tempat tinggal. Dalam penelitian Setiawati 2017, kondisi fisik Jalan Pemuda Kota Magelang yang belum sesuai adalah pada aspek konektivitas jalur pejalan kaki. Ketimpangan jumlah pejalan kaki di sisi barat dan timur, aksesibilitas untuk penyandang disabilitas, dan daya tarik pedagang kaki lima yang menurun. Lebih lanjut, hasil penelitian Setiawati menyimpulkan bahwa terdapat dua faktor yang penting dalam pengembangan Jalan Pemuda Kota Magelang, yaitu faktor pengguna yang terdiri dari livabilitas, land use, and aktivitas, serta faktor desain yang terdiri dari identitas kawasan, konektivitas, keamanan, keselamatan, aksesibilitas, dan kenyamanan. Melihat bagaimana kawasan memiliki pengaruh yang besar bagi Kota Magelang serta perkembangannya yang cukup pesat, maka penting melihat bagaimana tata kualitas lingkungan pada kawasan. Tata kualitas lingkungan sebagai salah satu komponen rencana tata bangunan dan lingkungan atau RTBL ditunjukkan untuk mengatur elemen-elemen kawasan agar menciptakan sebuah kawasan dengan sistem lingkungan yang informatif, berkarakter khas, dan memiliki orientasi tertentu. 2. Metode penelitian. Lokasi penelitian terdapat pada Jalan Pemuda, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Jalan Pemuda merupakan koridor komersial yang menghubungkan Kota Magelang dengan Kota Yogyakarta. Keberadaan tersebut membuat aktivitas komersial di sekitar koridor Magelang semakin meningkat dan juga didukung dengan arus lalu lintas yang tinggi. Gambar 1, peta koridor komersial di kawasan Pecinan, Kota Magelang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi untuk mendapatkan data primer berupa kondisi existing dan lapangan terkait aspek-aspek tata kualitas lingkungan. Observasi dilakukan dengan pencatatan data dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari hasil observasi tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif mengenai kondisi, peluang, dan hambatan. Analisis juga dilakukan dengan membandingkan hasil temuan atau kondisi existing dengan standar atau regulasi terkait dan didukung dengan studi literatur. Melalui alur tersebut, dapat diketahui aspek dan elemen apa saja yang masih memerlukan perhatian dalam peningkatan tata kualitas lingkungan pada koridor Jalan Pemuda Kota Magelang. 3. Hasil dan pembahasan. 3.1 Konsep identitas lingkungan. 3.1.1 Tata karakter bangunan atau lingkungan. Tata
karakter bangunan atau lingkungan ditunjukkan agar pengguna dapat mengenali karakter lingkungan yang dikunjungi atau dilaluinya. Dalam hal ini, tata karakter lingkungan sebagai kawasan pecinan dapat ditandai dengan bangunan bergaya arsitektur khas budaya Tionghoa. Namun, pada kawasan sudah banyak bangunan dengan gaya khas Tionghoa yang dirubah menjadi bangunan modern berupa pertokoan akibat perkembangan kegiatan perdagangan sehingga mengurangi identitas kawasan sebagai kawasan pecinan. Ciri khas utama budaya Tionghoa yang masih terlihat adalah dari keberadaan Kelenteng Leong Hok Pyo sebagai bangunan ibadah dengan gaya arsitektur Tionghoa serta beberapa bangunan tersisa dengan memperkuat karakter kawasan sebagai kawasan pecinan. Selain itu, fasade bangunan modern berupa pertokoan hingga restoran yang berkembang di sepanjang jalan juga dapat memperkuat identitas kawasan ini sebagai pusat perdagangan di kota Magelang. Gambar 2, pertokoan dan Kelenteng Leong Hok Pyo. 3.1.2 Tata penanda identitas lingkungan. Tata penanda identitas lingkungan pada kawasan ditandai dengan keberadaan papan nama toko serta gapura Bhinneka Tunggal Ika. Elemen berupa papan nama tersebut dapat mempertegas penamaan sebuah bangunan atau dalam hal ini toko maupun bangunan perdagangan jasa lainnya dan memberikan kemudahan masyarakat dalam menemukan tempat yang menjadi tujuannya. Keberadaan papan ini cukup memberikan pengaruh pada fasade bangunan pada kawasan. Bangunan yang masih memiliki karakter bangunan lama dan gaya arsitektur Tionghoa menjadi tertutup oleh pemasangan papan ini, sehingga fasade bangunan yang khas menjadi tidak dapat dilihat. Gambar 3, elemen papan nama toko. Selain itu, penanda identitas pada kawasan juga ditandai dengan keberadaan gapura Bhinneka Tunggal Ika. Keberadaan gapura ini cukup memberikan kesan yang berbeda serta penanda bagi para pengunjung atau wisatawan bahwa telah memasuki kawasan pecinan. Gambar 4, gapura Bhinneka Tunggal Ika. 3.1.3 Tata kegiatan pendukung secara formal atau informal. Kegiatan perdagangan masyarakat di sepanjang jalan telah menunjukkan identitas kawasan sebagai kawasan perdagangan sekaligus spot wisata belanja di Kota Magelang. Namun, kegiatan perdagangan ini terkadang menggunakan jalur pedestrian dan area parkir terutama para pedagang kaki lima sehingga mengganggu kenyamanan pejalan kaki serta kemacetan pada jalan tersebut. Selain itu, hal ini juga memberikan kesan tidak tertatanya aktivitas perdagangan tersebut, terutama di area sekitar pedestrian dan parkir. Dalam hal ini, pemerintah Kota Magelang telah memberikan kebijakan larangan berjualan pada area tersebut dan telah melakukan upaya relokasi pada para pedagang kaki lima ke Pasar Rejowinangun. Namun, masih ada beberapa pedagang yang tetap berjualan pada area tersebut. Padahal dalam Perda Kota Magelang nomor 6/2015 tentang ketertiban umum telah diatur bahwa berjualan di area larangan dipidanakan kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda paling banyak Rp50.000. Gambar 5, aktivitas perdagangan di sepanjang jalan. 3.2 Konsep orientasi lingkungan. 3.2.1 Sistem tata informasi. Pada kawasan terdapat sistem tata informasi seperti informasi tarif parkir dan rambu lalu lintas berupa larangan parkir, rambu pengingat, petunjuk jalur sepeda, dan lainnya yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, dari segi kondisi dan peletakan, papan informasi dan rambu lalu lintas tersebut masih dalam kondisi sangat baik dan masih terbaca. Letak papan informasi tersebut juga pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas oleh pengendara ataupun pengunjung dan tidak tertutup oleh elemen lainnya sehingga informasi yang tercantum dapat tersampaikan ke pengguna untuk kemudahan dalam berorientasi pada kawasan ini. Letak papan juga teratur di titik-titik tertentu sehingga tidak mengganggu aktivitas secara serta wajah kawasan tersebut.
Data informasi pada kawasan juga telah sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang rambu lalu lintas, di mana dalam peraturan ini sudah diatur ketentuan rambu lalu lintas baik dari warna dasar, garis tepi, simbol, serta huruf dan angka yang tertera. Tabel 1, kesesuaian rambu lalu lintas kawasan dengan peraturan. Ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014. Kolom pertama terdapat rambu pengingat. Terdapat 4 poin, yaitu warna dasar kuning, warna garis tepi hitam, warna lambang hitam, warna huruf, dan atau angka hitam. Terdapat tanda conteng, artinya sesuai dengan peraturan pada kolom pertama ini. Kolom kedua terdapat rambu perintah yang terdiri dari 5 poin, yaitu warna dasar biru, warna garis tepi putih, warna lambang putih, warna huruf dan atau angka putih, dan warna kata-kata putih. Ya, terdapat centang, artinya sesuai pada kolom ini. Kolom ketiga merupakan rambu larangan. Terdiri dari 5 poin, yaitu warna dasar putih, warna garis tepi merah, warna lambang hitam, warna huruf dan atau angka hitam, warna kata-kata merah. Terdapat tanda conteng pada kolom ini, artinya sesuai. Gambar 6, papan informasi dan rambu lalu lintas. 3.2.2 Sistem rambu pengarah. Tidak ditemukan rambu pengarah pada jalan menuju kawasan pecinan maupun di dalam kawasan, sehingga hal ini kurang mendukung kemudahan pengendara ataupun wisatawan untuk bersirkulasi atau berorientasi menuju tempat tujuannya. Sebagai pusat kegiatan yang berada di pusat kota dengan banyak destinasi yang sering menjadi tujuan wisatawan terutama untuk berbelanja, tentu perlu adanya rambu pengarah lokasi sehingga pengunjung dapat dengan mudah menemukan lokasi tujuannya. 3.3 Wajah jalan. 3.3.1 Wajah penampang jalan dan bangunan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan yang telah diatur secara detail terkait dengan bagian-bagian jalan dan fungsinya sebagaimana dalam gambar berikut. Gambar 7, bagian-bagian jalan. Pada gambar ini tergambar 4 ruang, yaitu ruang manfaat jalan atau rumaja, ruang milik jalan atau rumija, ruang pengawasan jalan atau ruasja, dan bangunan. Ada perhitungan pada ruang-ruang tersebut sesuai dengan peraturan pemerintah. Sedangkan untuk kondisi wajah penampang jalan pada koridor komersial di kawasan pecinan Kota Magelang digambarkan menggunakan gambar berikut. Gambar 8, wajah penampang jalan di kawasan pecinan Kota Magelang. Menunjukkan bahu jalan di sisi timur, jalur pedestrian, bahu jalan sisi barat, saluran tepian, dan parkir on the street. Dan ada jarak jalan yang 6 meter, dan dari bahu jalan ke bahu jalan lainnya, termasuk parkir on the street, ada spasi atau jarak sebesar 10 meter. Jika dibandingkan dengan pembagian fungsi jalan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, terdapat perbedaan penggunaan jalan yang terlihat pada gambar di atas. Sebagian jalan pada kawasan pecinan, yaitu jalur sisi timur, difungsikan juga sebagai parkir on the street kawasan. Keberadaan parkir ini memberikan pengaruh berupa kesan padat dan ketidakteraturan pada wajah jalan tersebut. Selain itu, keberadaan parkir on the street ini juga mengakibatkan aktivitas lalu lintas pada jalan tersebut mengalami kemacetan. Kemudian, untuk wajah bangunan yang terlihat pada kawasan cenderung
berupa bangunan toko dengan papan reklame yang menghiasi bagian depan bangunan yang berderet di sepanjang jalan dengan gaya bangunan yang cenderung modern. 3.3.2 perabot jalan atau street furniture. Perabot jalan yang terdapat pada kawasan diantaranya berupa bangku, lampu, tempat sampah, serta lampu lampion. Secara keseluruhan, kondisi perabot jalan pada kawasan ini dalam kondisi baik dan dapat digunakan. Namun, untuk perabot berupa tempat sampah, terdapat beberapa yang dalam kondisi kurang baik, yaitu berlubang atau pecah, dan banyak tutup yang sudah hilang. Penyediaan perabot jalan dalam suatu kawasan tertentu dilakukan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3/PRT/M/2014 tentang pedoman perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki di kawasan perkotaan diatur terkait ketentuan setiap perabot jalan. Dengan menggunakan peraturan ini, dilakukan analisis untuk melihat kesesuaian perabot jalan yang ada. Tabel 2, kesesuaian perabot jalan dengan ketentuan. Perabot jalan, terdapat 3 perabot jalan yaitu bangku, lampu, dan tempat sampah. Ketentuan pada bangku, ya kolom pertama itu mengenai perabot jalan yaitu bangku, terdapat 3 ketentuan. Ketentuan pertama itu jarak antar tempat duduk yaitu 10 meter, sedangkan pada kawasan jarak antar bangku 10 meter yaitu sesuai. Poin kedua yaitu tempat duduk dibuat dengan dimensi lebar 0,4 sampai 0,5 meter dengan panjang 1,5 meter. Oke, pada perabot jalan di kawasan, lebar bangku 0,4 meter dan panjang 1,5 meter itu sesuai ya. Poin 3, menggunakan material yang memiliki durabilitas tinggi seperti metal dan beton cetak. Pada kawasan, bahan untuk bangku berupa besi. Kolom 2 yaitu mengenai lampu. Oke, ketentuannya itu jarak antar lampu penerangan yaitu 10 meter. Oke, perabot jalan di kawasan. Pada kawasan, jarak lampu di kawasan. Maaf, tidak tertulis di sini. Jarak lampu di kawasan berapa? Oke, langsung kita ke poin 2. Dibuat dengan tinggi maksimal 4 meter, sedangkan pada kawasan tinggi tiang lampu 3 meter, yaitu kurang 1 meter dari ketentuan. Poin ketiga itu menggunakan material yang memiliki durabilitas tinggi seperti metal dan beton cetak. Ya, pada kawasan bahan tiang yang digunakan berupa besi. Oke, kolom 3 terdapat tempat sampah sebagai perabot jalan, yaitu ketentuannya jarak antar tempat sampah itu 20 meter dan pada kawasan jarak antar tempat sampah di kawasan 15 meter, yaitu lebih dekat dari ketentuan. Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa penyediaan perabot jalan pada kawasan telah memenuhi ketentuan yang berlaku sehingga diharapkan kegunaan perabot tersebut dapat berfungsi secara maksimal dan bisa memenuhi kebutuhan para pengunjung kawasan tersebut. Selain dari fungsi, keberadaan perabot tersebut sekaligus menjadi pelengkap wajah kawasan yang dapat memberikan nilai estetika seperti keberadaan lampu pedestrian dan lampu lampion. Kemudian kondisi perabot jalan pada kawasan juga dianalisis dengan menggunakan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3/PRT/M/2014 terkait dengan kesesuaian kriteria dalam penyediaan perabot jalan tersebut. Tabel 3, kesesuaian kondisi perabot jalan dengan kriteria penyediaan. Oke. Terdapat 5 kriteria. Oke. Kriteria pertama yaitu aksesibilitas dan kemudahan. Indikatornya terletak pada titik yang mudah untuk dicapai. Kondisi pada kawasan. Perabot seperti tempat sampah dan bangku berada di tempat yang mudah dijangkau.
dan setiap item memiliki jarak yang tidak terlalu jauh. Kriteria 2, keselamatan. Indikatornya terletak pada titik-titik yang aman dari lalu lintas kendaraan. Kondisi di kawasan. Letak bangku tidak berbatasan langsung dengan jalan utama. Kriteria 3, kenyamanan. Indikator memiliki tingkat kenyamanan yang tinggi dengan bahan yang sesuai dengan kebutuhan. Tata letaknya tidak mengganggu alur pejalan kaki. Kondisi di kawasan. Letak bangku dan tempat sampah berada pada pinggir pedestrian sehingga tidak mengganggu kenyamanan pejalan kaki lainnya. Kriteria 4, keindahan. Indikator desain dapat mewakili karakter lokal lingkungan sehingga memiliki kualitas estetika yang baik. Kondisi di kawasan. Lampu lampion pada kawasan sebagai penerangan yang menambah estetika dan mewakili karakter kawasan sebagai kawasan pecinan. Kriteria terakhir, interaksi. Indikatornya terletak pada titik-titik interaksi sosial agar dapat memenuhi kebutuhan aktivitas sosial kota. Kondisi di kawasan. Kriteria ini ditunjukkan dengan keberadaan perabot tersebut pada titik interaksi sosial yaitu kawasan sebagai pusat perdagangan sehingga dapat memenuhi kebutuhan aktivitas tersebut. Ya, pada gambar 9 terdapat elemen perabot jalan yaitu bangku, lampu lampion, dan tempat sampah. 3.3.3 Jalur dan ruang pejalan kaki. Pada kawasan telah dilengkapi jalur pedestrian di masing-masing sisi jalan. Pada jalur pedestrian di sisi barat sudah dilengkapi dengan blok pemandu untuk penyandang disabilitas yang memiliki lebar kurang lebih 1,5 meter. Sedangkan pada jalur sisi timur diperuntukkan untuk pejalan kaki dengan kendaraan non-bermotor seperti becak dan sepeda sehingga hal ini mengurangi kenyamanan pejalan kaki. Selain itu, jalur pedestrian di sisi timur juga sering disalahgunakan oleh kendaraan bermotor untuk tempat parkir dan berkendara sehingga berdampak pada kerusakan keramik jalan, membahayakan pejalan kaki, serta berkurangnya ruang bagi pejalan kaki yang membuat kenyamanan penggunanya menjadi berkurang. Pada jalur ini juga dapat dikatakan kurang ramah bagi disabilitas karena belum dilengkapi dengan fasilitas penunjang sebagai golongan tersebut seperti blok pemandu. Selain itu, terkait dengan penyediaan jalur pejalan kaki dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di kawasan perkotaan telah diatur terkait ketentuan jalur pejalan kaki berkebutuhan khusus yang diantaranya sebagai berikut. Tabel 4, kesesuaian kondisi pedestrian kawasan dengan ketentuan. Terdapat 5 ketentuan. Ketentuan pertama, jalur pejalan kaki memiliki lebar minimum 1,5 meter dengan luas minimum 2,25 meter. Pada jalur pedestrian di sisi timur, lebar kurang lebih 4,5 meter. Di pedestrian di sisi barat, lebar kurang lebih 1,5 meter. Yaitu pada kedua sisi ini menunjukkan kesesuaian dengan ketentuan 1. Ketentuan 2, alinemen pada jalan dan kelandaian jalan mudah dikenali oleh pejalan kaki, antara lain melalui penggunaan material khusus. Pada jalur pedestrian sisi timur tidak ada penanda yang menunjukkan perubahan jalan, kelandaian jalan. Ya, artinya pada sisi timur ini tidak sesuai, sedangkan pada jalur pedestrian sisi barat, perubahan kelandaian jalan ditandai dengan keberadaan blok pemandu, artinya sudah sesuai. Ketentuan 3 yaitu tingkat trotoar harus dapat memudahkan dalam menyeberang jalan. Jalur pedestrian sisi timur, tinggi trotoar dari jalan utama 5 cm. Dan pada jalur pedestrian sisi barat, tinggi trotoar dari jalan utama 10 cm. Artinya kedua jalan ini sudah sesuai. Ketentuan 4,
Dilengkapi jalur pemandu dan perangkat pemandu untuk menunjukkan berbagai perubahan dalam tekstur trotoar. Pada jalur pedestrian sisi timur tidak terdapat blok pemandu, artinya tidak sesuai, dan sedangkan jalur pedestrian sisi barat terdapat blok pemandu, artinya sudah sesuai. Ketentuan terakhir yaitu permukaan jalan tidak licin. Oke, pada jalur pedestrian sisi timur menggunakan keramik bertekstur kasar dan pedestrian sisi barat pun menggunakan keramik bertekstur kasar juga. Artinya kedua material tersebut sesuai dengan ketentuan. Ya, gambar 10 jalur pedestrian sisi timur dan gambar 11 merupakan jalur pedestrian sisi barat yang terlihat lebih sempit dari sisi timur. 3.3.4 tata hijau pada penampang jalan. Tata hijau pada penampang jalan. Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3/PRT/M/2014 tentang pedoman perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki di kawasan perkotaan disebutkan bahwa jalur hijau ditempatkan pada jalur amenitas dengan lebar 150 cm dengan bahan yang digunakan adalah tanaman peneduh. Jika disesuaikan dengan peraturan tersebut, jalur hijau pada kawasan telah memenuhi kriteria sebagaimana pada ketentuan tersebut. Secara existing, jalur hijau pada kawasan ditempatkan di antara jalur jalan utama dan pedestrian sehingga tidak mengganggu aktivitas perdagangan. Selain itu, tanaman yang digunakan berupa pepohonan rindang yang dapat memenuhi peneduh area pedestrian dengan lebar area jalur hijau 1,5 meter. Gambar 12, tata hijau pada kawasan pecinan. 3.3.5 elemen tata informasi dan rambu pengarah pada penampang jalan. Kawasan dilengkapi juga dengan tata informasi sebagaimana yang telah dijelaskan pada komponen orientasi lingkungan, namun pada kawasan masih belum dilengkapi oleh elemen rambu pengarah yang mendukung kemudahan pengguna untuk menuju tempat tujuan. 3.3.6 elemen papan reklame komersial pada penampang jalan. Sebagai kawasan perdagangan, banyak ditemukan papan reklame komersial yang dipasang pada bangunan pertokoan dan tepi jalan, tepatnya pada beberapa titik jalur hijau, sehingga papan tersebut tidak mengganggu wajah pertokoan yang berderet di sepanjang jalan. Namun masih ditemukan beberapa papan reklame yang terpasang di tepi jalan dengan ukuran besar, sehingga menutupi fasade bangunan yang ada di belakangnya. Gambar 13, papan reklame di kawasan pecinan Kota Magelang. Oke. 4. Kesimpulan. Pada dasarnya, penataan kualitas lingkungan dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan sebuah sistem lingkungan yang informatif, berkarakter khas, dan memiliki orientasi tertentu. Begitu juga dengan kawasan pecinan Kota Magelang melalui penataan berbagai komponen tata kualitas lingkungan, mulai dari karakter bangunan, sistem tata informasi, dan elemen-elemen lainnya ditunjukkan untuk memperkuat kawasan ini sebagai kawasan perdagangan dan perekonomian Kota Magelang dengan lingkungan yang informatif dan memberikan kemudahan pengunjung dalam berorientasi. Karakter khas kawasan sebagai kawasan perdagangan masih terlihat kuat dengan adanya aktivitas perdagangan dan elemen lainnya yang mendukung aktivitas tersebut. Di sisi lain, kawasan ini banyak mengalami perubahan bangunan yang dulunya memiliki gaya arsitektur Cina dan menyisakan hanya beberapa bangunan, utamanya Kleteng sebagai bangunan utama yang menjadi ciri khas kawasan ini. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa hal yang memerlukan peningkatan terkait tata kualitas lingkungan, antara lain A. Perlu adanya perbaikan pada beberapa fasilitas seperti tempat sampah dengan kondisi kurang baik. B. Penertiban aktivitas pedagang kaki lima di sepanjang pedestrian agar tidak mengganggu kenyamanan dan mengurangi ruang bagi pejalan kaki. C. Penambahan rambu pengarah sehingga memudahkan pengendara atau pengunjung dalam bersirkulasi dan berorientasi ke lokasi yang dituju.
D. Penambahan fasilitas bagi penyandang disabilitas berupa pemandu jalan atau blok pemandu pada jalur pedestrian di sisi timur. E. Perlunya tindakan tegas bagi pengendara sepeda motor yang berkendara pada jalur pejalan kaki sehingga sepeda motor yang diparkir pada area pedestrian dikarenakan dapat mengganggu kenyamanan serta mengurangi ruang bagi pejalan kaki. F. Perlu diperhatikannya ukuran dan letak pemasangan papan reklame komersial agar tidak menutupi pertokoan yang ada di sepanjang jalan. Sekian, terima kasih.